Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku, kawan-kawanku, anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Semoga di masa pandemi ini kita selalu terlindung dari segala macam penyakit dan semoga kita selalu bisa melakukan kegiatan positif seperti berolahraga, belajar dan sebagainya agar kita selalu sehat dan kita selalu bisa membuat sesuatu yang positif. Baiklah anak-anakku, seperti biasa hari ini saya akan memberikan suatu pembelajaran terkait pembelajaran PJJ, tepatnya di kelas 6 ya. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, saya ingin mempromosikan suatu channel kedua saya, yang dimana channel ini berisikan seputar hobi lah istilahnya, seputar hobi, dan channel ini khusus untuk hobi. Lalu channel pembelajaran seperti biasa yang kalian tonton ini itu adalah channel khusus untuk pembelajaran. Jadi ada dua channel. Jadi kita tidak akan melihat lagi video selain video pembelajaran di dalam channel yang kita tonton untuk belajar. Jadi silahkan boleh di subscribe lalu di share tepatnya ya. Jadi di share ke teman, keluarga dan sebagainya ya, channel ASMR Cooking ini ya. Jadi di bawah ini yang bacaan yang hitam ada linknya, boleh langsung ketik di YouTube-nya, di search YouTube, atau kalian bisa langsung klik di deskripsi untuk subscribe channel ASMR Cooking ini. Baik, langsung saja kita mulai ke pembelajaran ya. Kita sekarang akan belajar tentang menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu dari mulai meliputi apa sampai bagaimana, itu kira-kira apa? Ya, itu adalah kata tanya. Jadi kita nanti akan menggali informasi dari buku sejarah, lalu kita menggalinya tersebut menggunakan aspek kata tanya apa, di mana, sampai bagaimana, agar isi dari isi dari informasi tersebut bisa kita gali dan bisa kita temukan dan bisa kita ketahui dengan sangat jelas. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan untuk menyiapkan alat tulisnya dan silakan siapkan makanan kecilnya untuk sekedar menemani kamu menonton video pembelajaran ini. Ya, langsung saja. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Pengertian dari kata tanya dan kalimat tanya. Apa itu kata tanya? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, atau benda, atau perbuatan, atau tindakan, atau keadaan, atau situasi, dan lain-lain. Jadi kata tanya itu adalah kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu. Itu adalah kata tanya. Lalu ada kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Pihaknya itu orang lain ya, jadi kita yang membuat kalimat tanyanya ya. Tentulah seperti itu ya. Jadi bisa membedakan ya apa itu kata tanya dan apa itu kalimat tanya. Kata itu adalah susunan huruf yang membentuk suatu makna. Misalkan apa, itu namanya satu kata. Tetapi kalau misalkan sudah berbicara kalimat, kalimat itu terdiri dari beberapa kata sehingga terciptalah suatu pernyataan dari kumpulan kata-kata yang disusun tersebut. Misalkan kita akan membuat kalimat dengan memasukkan unsur atau aspek kata tanya ya, misalkan apa yang dimakan oleh ibumu, misalkan seperti itu. Dan jangan lupa di akhir
Kalau di dalam tulisan itu ada tanda tanyanya. Kalau di dalam intonasi itu intonasinya seperti ini. Apa yang dimakan ibumu? Jadi ada intonasi yang sedikit menekan agar uh, orang yang kita ajak bicara itu mendapat perhatian. Tapi berbeda kalau misalnya kalau intonasinya seperti ini. Apa yang dimakan ibumu? Nah, kurang enak. Jadi, kalau kamu bertanya itu harus menggunakan intonasi yang cukup ditekan agar suaramu bisa didengar oleh orang tersebut dan bisa enak didengarnya gitu. Seperti itu. Baik, ini meliputi pengertian ya. Selanjutnya, ciri kalimat tanya. Yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat jika di dalam tulisan ya. Yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Bisa di awal, bisa di akhir sebenarnya. Kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah. Seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi ada kata yang lebih baik itu kata tanyanya diberi imbuhan kah. Itu ya. Ini adalah ciri kalimat tanya. Oke, sebentar Bapak lihat waktu dulu seperti biasa. Baru 6 menit, kita punya 4 menit lagi. Oke, fungsi kata tanya. Ada kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu pengertian, penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Misalkan Bapak beri contoh, misalkan menanyakan benda, apa yang ditendang oleh Budi, misalkan. Itu kan ya kata tanyanya apa ya? Itu menanyakan benda yang ditendang biasanya bisa berupa bola atau batu atau kerikil dan sebagainya. Itu bentuk kata tanya pada barang. Selanjutnya ada kata tanya yang menanyakan tentang keadaan atau perbuatan. Misalkan apa yang dilakukan misalkan siapa ya agar tidak ini, oh ya, apa yang ini contoh ya, apa yang dilakukan Andi sehingga dia bisa meraih juara di kelasnya, misalkan. Kata perbuatannya misalkan belajar atau dan sebagainya. Itu ya contoh dari kalimat tanya apa. Selanjutnya ada kata tanya siapa. Fungsinya untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Ya, ini biasanya hanya menanyakan sesuatu ya, menanyakan orang biasanya atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Misalkan, siapa yang memakan es krim di pagi hari? Jawabannya misalkan nenek atau kakak dan sebagainya. Itu menanyakan orang atau pelaku itu ya. Itu menanyakan pelaku. Atau orang juga sih, betul. Nah, sekarang bagaimana tentang pihak yang terlibat? Pihak ini bisa berupa lembaga, bisa berupa orang satuan, bisa berupa orang banyak ya. Orang banyak itu misalkan lembaga. Misalkan siapa yang selalu mewawancarai siapa yang selalu mewawancarai tokoh di dalam suatu berita, misalkan ada suatu informasi sebelumnya bahwa yang selalu mewawancarai, ini di dalam informasinya ya, yang mewawancari tokoh di informasi tersebut dikatakan misalkan LSM atau wartawan dan sebagainya. LSM itu adalah suatu lembaga ya, lembaga masyarakat. Dan wartawan juga itu bisa dikatakan lebih dari satu orang. Jadi itu bisa dikatakan suatu pihak. Oke, itu ya kata tanya siapa. Lalu ada kata tanya kapan fungsinya untuk menanyakan waktu. Ya. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah
waktu kejadian terjadinya suatu peristiwa. Itu kata tanya kapan ya. Sebentar, Bapak lihat lagi waktu. Sudah 10 menit, jadi kita agak percepat ya. Lalu selanjutnya kata tanya di mana, kemana, dari mana. Ini sama ya maknanya ya. Di mana, kemana, dari mana. Untuk menanyakan tempat berlangsungnya atau suatu peristiwa. Jadi ini fungsinya untuk menanyakan suatu tempat. Dan jawabannya juga pasti akan menjawab di mana tempat tersebut yang ditanyakan. Itu kata tanya di mana. Ada lagi kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa itu bisa terjadi, ya. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Konjungsi itu adalah kata hubung ya. Lalu selanjutnya kata tanya bagaimana. Fungsinya untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Kata tanya berapa sekarang ya. Fungsinya pasti untuk menanyakan suatu jumlah. Ya, dan jawabannya juga adalah menjawab suatu jumlah yang ditanyakan berapa. Yaitu adalah seputar kata tanya. Mungkin jika videonya terlalu cepat bisa kamu pause dan kamu bisa baca dan pahami sendiri secara mandiri apa yang telah disampaikan di dalam video ini. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-share ke teman-temanmu. Ini juga tidak hanya kelas 6 ya. Kalau kamu punya teman kelas 5, kelas 4, itu boleh kamu share ke mereka soalnya pembelajaran ini juga ada di kelas 4 dan 5. Bahkan di kelas 3 juga sudah ada dasarnya kata tanya. Jadi boleh di-share agar pemahamannya bisa lebih meningkat. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa channel keduanya di-subscribe ya, dan di-share, di-like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.